mengenai syarat-syarat penyunting. Syarat-syarat penyunting merupakan seperangkat aturan yang harus dimiliki oleh penyunting untuk memastikan bahwa proses penyuntingan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, serta memastikan agar teks yang dihasilkan memenuhi standar kebahasaan yang tinggi. Secara umum, penyuntingan dapat dibedakan menjadi 3 aspek, yaitu 1. Penyuntingan isi. Penyuntingan isi ini, penyunting melakukan pembenahan kesalahan isi teks seperti menambahkan gagasan yang belum ditulis, menghilangkan gagasan yang tidak perlu, atau mengganti gagasan yang kurang tepat. Yang kedua, penyuntingan bahasa. Penyuntingan ini dilakukan agar kualitas bahasa teks atau tulisan menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, penyuntingan teknis. Penyuntingan ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tulisan dengan aspek teknisnya. Nah, selanjutnya, syarat-syarat yang harus dimiliki seorang penyunting ini terbagi menjadi 4 aspek, yaitu aspek bahasa, aspek isi, aspek teknis, dan aspek lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan pada slide berikut. Nah, yang pertama aspek bahasa, yaitu aspek menguasai ejaan. Nah, seorang penyunting seharusnya menguasai terhadap ejaan yang berlaku, yakni ejaan bahasa Indonesia. Dan aspek bahasa yang kedua, yaitu penyunting menguasai tata bahasa. Nah, tata bahasa baku bahasa Indonesia adalah buku tata bahasa baku yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Jadi, penyunting bisa mengacu pada buku tersebut. Selanjutnya, aspek bahasa ketiga yaitu penyunting memiliki kemampuan menggunakan kamus. Nah, kamus yang berlaku saat ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yang merupakan kamus resmi bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya penyunting juga harus memiliki kepekaan bahasa. Nah, karena penyunting bersinggungan dengan ejaan, tata bahasa, dan kamus, maka seorang penyunting dituntut untuk memiliki kepekaan bahasa. Nah, kepekaan bahasa ini bisa timbul jika penyunting ini sering membaca teks atau naskah. Nah, selanjutnya adalah aspek bahasa terakhir, yaitu menguasai bahasa asing. Nah, ada prediksi bahwa kelak akan ada satu bahasa yang dikuasai banyak orang di dunia. Nah, saat ini seperti yang kita tahu, bahasa pertama yang berpotensi ke arah tersebut adalah bahasa Inggris. Nah, buku-buku terjemahan yang beredar luas itu banyak berasal dari buku yang berbahasa Inggris. Itulah kenapa penyunting sebaiknya menguasai bahasa asing. Nah, selanjutnya dalam aspek isi. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan luas, yaitu seorang penyunting tentu dipersyaratkan untuk memiliki pengetahuan luas. Seorang penyunting ini tidak boleh malas membaca. Karena melalui membaca teks inilah seorang penyunting belajar banyak, diantaranya beragam gaya penulisan dari sekian banyak genre dan jenis tulisan. Yang kedua adalah menguasai bidang ilmu tertentu. Nusa penguasaan bidang ilmu tertentu yang ditunjang pengetahuan dalam bidang-bidang yang lain akan membantu kesehariannya sebagai seorang penyunting yang berhadapan dengan jenis tulisan dan topik yang beragam. Kemudian yang ketiga, penyunting memiliki kepekaan terhadap sarapek dan pornografi, yaitu seorang penyunting dapat melakukan 2 tahap penyuntingan. Yang pertama, tahap penyuntingan terhadap unsur sarapek, yaitu suku, agama, ras, antar golongan, politik, erotis, dan kekerasan. Kemudian tahap selanjutnya, penyunting melakukan penyuntingan terkait unsur pornografi. Selanjutnya ada aspek teknis, yaitu pertama penyunting menguasai aspek teknis ragam tulisan, karena seperti yang kita tahu setiap tulisan ini memiliki teknisnya yang beragam. Nah, di sini ada aspek teknis yang perlu dicermati, yaitu pertama ketepatan format dan sistematika, kedua kelengkapan judul maupun subjudul, ketiga kelengkapan identitas penulis, 4 ukuran kertas dan bias, 5 jenis dan ukuran huruf, 6 desain atau tampilan sampul, dan 7 penomoran subjudul. Kemudian selanjutnya menguasai aspek teknis ragam tulisan, di mana seorang penyunting juga harus menguasai aspek ragam tulisan dan memahami kode etik penyuntingan, di mana seorang penyunting ini harus mengetahui dan memahami kode etik penyuntingan naskah. Dengan mengetahui dan memahaminya, penyunting tahu batas-batas mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, terakhir ada aspek lainnya, di mana ketelitian dan kesabaran adalah 2 hal yang saling berkaitan. Tampaknya hal itu tidaklah salah. Seorang penyunting yang melakukan proses penyuntingan secara teliti, secara otomatis memiliki sifat dan karakter yang sabar. Nah, seorang penyunting juga idealnya adalah seorang penulis. Meskipun bukan seorang penulis yang mahir dan telah menerbitkan banyak buku, tetapi setidaknya seorang penyunting pernah menulis dan karya tulisnya pernah dipublikasikan. Sekian presentasi mengenai syarat-syarat penyuntingan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.